Baik, selamat datang di media kreatif pembelajaran IPA ya. Untuk materi pertama di semester 1 kelas 7 itu adalah objek IPA dan pengamatannya. Nah, dalam hal ini yang akan dibahas adalah penyelidikan dalam IPA. Nah, anak-anak perlu diketahui akhir-akhir ini kita dikhawatirkan dengan adanya virus COVID-19, di mana virus ini bisa ditransmisikan melalui droplet, yaitu tetesan kecil yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan napas. Sehingga kita yang menghirup udara yang mengandung virus dari orang yang terkontaminasi COVID-19 bisa juga menginfeksi kita. Bisa juga penularannya itu saat kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus tersebut. Lalu kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Nah, oleh karena itu, pemerintah sangat ketat sekali menyarankan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Kok tahu virus tersebut bisa menular melalui droplet? Nah, tentu saja para ahli atau ilmuwan yang meneliti virus ini sudah melakukan pengamatan atau penyelidikan. Nah, materi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, keterampilan dalam penyelidikan atau pengamatan itu ada namanya keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah melakukan pengamatan. Tujuan dari melakukan pengamatan adalah untuk mendapatkan data atau informasi. Apa pengamatan itu? Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan segala informasi mengenai suatu benda atau objek yang diamati. Nah, pengamatan itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pengamatan kualitatif. Ada juga disebut pengamatan kuantitatif. Nah, apa bedanya? Pengamatan kualitatif itu dilakukan dengan menggunakan indera. Ya, bisa organ indera penglihatan, pendengaran, ataupun peraba. Nah, data yang diperoleh dari hasil pengamatan kualitatif ini, datanya itu disebut dengan data kualitatif. Contohnya adalah, nah, seperti yang dilakukan oleh orang dalam gambar ini, dia sedang mengamati pemandangan di sekitar air terjun. Salah satunya adalah dia mendapatkan data atau informasi air terjun di Banyumala itu airnya bening. Ya, dia berarti menggunakan indera penglihatannya. Kemudian pengamatan kuantitatif itu adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Nah, datanya nanti itu disebut dengan data kuantitatif. Contohnya adalah ini. Data kuantitatif ini contohnya. Massa badan Arta adalah 35 kg. Apa yang dipakai untuk mengukur? Ya, timbangan. Nah, kemudian cara membedakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu umumnya dia disajikan dalam bentuk angka. Akan tetapi tidak semua, ya. Misalnya begini. Jumlah kaki pada sapi itu adalah 4. Apakah itu data kuantitatif? Bukan, ya. Karena bukan dihasilkan dari alat ukur. Kita tahu jumlah kaki sapi itu 4 diperoleh dari menghitung. Oke, selanjutnya keterampilan proses yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, di mana nanti yang membuat inferensi itu bisa menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, mengkomunikasikan hasil pengamatan bisa dilakukan secara lisan. Misalnya, saat kita menjadi narasumber atau saat
kalian melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah dengan tulisan. Nah, ini kalau dengan tulisan itu bisa menyajikan dalam data itu dalam bentuk tabel, bagan, grafik ataupun laporan tertulis. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk kemajuan IPA atau IPTEK, ya. Karena dari pengkomunikasian ini nanti bisa diketahui hasil pengamatan atau hasil laporan itu layak atau tidak. Kemudian, hal berikutnya yang berkaitan dengan penyelidikan IPA itu adalah metode ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan cara untuk memecahkan masalah, mengetahui penyebabnya, sehingga mampu ditarik suatu kesimpulan yang masuk akal dan bisa dipercaya. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Kemudian sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Nah, adapun sikap-sikap ilmiah contohnya adalah objektif, tekun, teliti, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.